Nah, di depan mulai melambat, dia juga ikut melambat teman-teman. Saya nggak ngegas, saya nggak ngerem nih. Tangan saya sedakep aja deh gitu ya, saya sedakep aja deh. Malam teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, kita nge-vlog lagi. Soalnya banyak banget yang minta saya untuk demoin gitu ya, demoin BYD M6 untuk adaptive cruise control atau ya nyobain adas-adasnya itu di malam hari gitu teman-teman. Nah alhamdulillah sekarang kebetulan malam minggu kita lagi jalan sama keluarga bawa BYD M6, kita cobain nih adasnya atau kita mainin nanti adaptive cruise controlnya. Apakah kalau malam sensornya bekerja dengan baik gitu ya teman-teman ya. Nah kita coba ya sekarang ya. Ini mumpung saya baru masuk tol, jadi kita cobain aja gitu ya. Nah sekali lagi kalau teman-teman yang ikutin channel kita pasti udah tahu lah ya bagaimana aktifin cruise control gitu ya. Jadi teman-teman semua adasnya diaktifin semua di head unitnya. Terus untuk aktifin adaptive cruise control kan dari sini ya, dari tombol-tombol ini aja. Untuk ngatur jarak dan segala macamnya juga dari sini. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya. Ini kebetulan jalannya tolnya agak sepi. Saya ambil di jalur satu aja gitu ya, di jalur satu aja. Kita coba start ya teman-teman ya. Kita coba start. Ini sekarang posisi sih saya bikin di 60 kpj ya. Coba saya bikin di 60 kpj aja teman-teman. Oke. Sekarang ICC-nya udah aktif. Lambang setir warna hijau juga udah aktif teman-teman ya. Kita lepas aja, kita nggak perlu ngegas, kita nggak perlu ngerem. Kita coba apakah sensornya kalau malam hari itu dia ngedeteksi bagus ya. Sejauh ini masih bagus ya teman-teman ya. Sejauh ini masih bagus. Dia tetap memposisikan di tengah-tengah jalan ya, dia tetap bisa baca marka jalan. Sebenarnya dari MID itu teman-teman bisa lihat bahwa di MID itu ada garis ya, ada garis yang kan ada lambang mobil sama ada garis kan. Nah garis itu kalau warnanya hijau, kanan kirinya itu hijau, berarti itu dia sudah ngebaca sensornya, itu sudah ngebaca marka jalan teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi ternyata malam hari pun BYD M6 sensornya bagus, karena memang kan sensornya BYD ini hanya di kamera aja, dia hanya mengandalkan kamera, dia nggak pakai radar gitu ya. Ada juga beberapa mobil yang pakai kamera juga, pakai radar juga, tapi kalau yang di BYD ini setahu saya hanya pakai kamera aja sensornya. Oke, sekarang kecepatan 60 kpj teman-teman. Yang kita minta 60 kpj sesuai. Cuma di depan ada mobil odong-odong nih. Ada mobil odong-odong, kecepatannya rendah banget. Akhirnya kita turun. Tuh ya, akhirnya kita turun teman-teman ya. Akhirnya kita turun, kecepatannya ngikutin dia, jadi memfollow dia. Sebenarnya sih bukan memfollow, tapi karena dia jadi hambatan ya kita jadi mau nggak mau ngikut. Karena kan adaptif ya. Karena adaptif. Oke. Seperti yang saya udah ajarin, teman-teman bisa gas aja. Gas. Kita mau pindah jalur, jangan lupa teman-teman harus send. Nah, kalau kita nge-send itu otomatis fungsi adasnya di disable sesaat. Setelah itu lepas lagi aja. Nah lepas lagi aja, udah. Ini belok nih teman-teman ya. Lihat tuh, belok ya. Posisi belok, dia tetap setirnya tetap dia intervensi ya. Dia ngikutin sensornya. Lihat teman-teman. Kebenaran ini saya lagi pakai alat bantuan supaya full autonomous teman-teman. Alat bantuannya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Tapi jangan diikutin teman-teman. Jangan diikutin. Ini hanya buat konten aja. Sorry sebentar. Saya balik lagi ke jalur kiri. Selalu ngesen ya teman-teman ya. Selalu teman-teman ngesen. Oke. Kita ambil jalur kiri lagi. Karena kita jalannya agak lambat di 60 kpj aja. Tuh lihat ya, ini belok ya, tuh lihat teman-teman, ini belok tapi sensornya tetap ngebaca ya, walaupun dia belok tetap ngebaca. Jadi buat teman-teman para owner atau para yang baru mau beli BYD M6 yang khawatir dengan kalau malam gimana
fitur ADAS-nya itu sensornya kerja baik apa enggak gitu ya. Nah, ini saya buktikan, ini kita malam hari, sensor tetap kerja baik. Oke, saya naikin sekarang 65 deh. Oke, 65 kpj saya. Wah, ini udah mulai rame ya teman-teman ya. Udah mulai rame, lihat nih. Tuh, udah mulai ada yang mau masuk jalur tuh, lihat. Ini pasti saya akan ngerem nih, akan melambat. Oke, saya ambil kanan aja deh. Saya ambil kanan aja, kan dari kiri banyak mobil masuk ya tuh. Oke. Setelah itu saya kebut dulu, saya mau masuk lagi jalur kiri lagi karena yang kanan banyak mobil lebih kencang. Oke, saya lepas lagi teman-teman. Saya tetap nih, dari tadi saya tetap di modul ini ya, di mode cruise assist ya. Tetap di modul integrated cruise assist tuh, dia mengkoreksi ya. Tetap dia mengkoreksi teman-teman. Lihat. Dari tadi saya nggak megang setir loh nih. Saya dari tadi nggak megang setir teman-teman karena saya pakai bantuan ini. Ada bantuan alat untuk supaya jadi full autonomous. Full autonomous. Ini buat menjawab keraguan teman-teman yang pada mau beli, nanya dulu. Karena katanya punya pengalaman mobil yang lain yang dia pernah coba, kalau malam itu pembacaan sensornya kurang akurat. Nih lagi belok nih teman-teman. Belok dengan kecepatan 65 kpj. Lihat, saya nggak pegang sama sekali setir. Dia tetap mau ya tuh ngebaca sensornya dengan baik ya. Lihat, dia ngebaca dengan baik teman-teman. Oke, bagus. Jadi nggak ada keraguan ya. Nah, di depan mulai melambat, dia juga ikut melambat teman-teman. Saya nggak ngegas, saya nggak ngerem nih. Tangan saya sedakep aja deh gitu ya, saya sedakep aja deh. Jadi biar mobilnya aja yang ngegas, ngerem, dan nyupirin sendiri teman-teman. Ini malam ya, saya buktikan malam karena banyak teman-teman yang minta malam. Ini ada yang dari kiri mau nyalip teman-teman, lihat. Dari kiri nyalip. Tuh lihat. Dari kiri nyalip. Oke, saya karena kecepatan mintanya 65 tapi di depan melambat. Lihat teman-teman, ada Innova lambat banget, ada rame sih kayaknya pada rombongan di depan rame banget lambat. Jadi kita ikut melambat tuh. Sekarang kecepatan kita cuma 40 kpj karena di depan 40 kpj. Oke, ini belok nih teman-teman, beloknya agak patah nih. Ini beloknya agak patah. Beloknya agak patah ya. Teman-teman bisa perhatiin setirnya ya. Dia ya pokoknya dia bergerak sendiri. Ini sendiri gitu ya. Saya mau tahu nih. Lihat. Dia koreksi ya, tetap tuh lihat, dia koreksi. Nah, Innova tuh keluar. Innova keluar dari lintasan kita, tetapi kita nggak bisa meluncur karena depannya masih ada mobil lagi. Oke, kita masih di jalur 1 teman-teman, masih di jalur 1. Gitu kali ya, cukup ya teman-teman ya, biar nggak kepanjangan videonya ya. Jadi karena dia udah melambat nih, jadi saya ngikutin mobil depan aja nih karena dia melambat ya. Yang jelas saya udah nggak punya PR karena dari kemarin banyak yang nanyain, Om cobain malam dong, kita mau tahu kalau malam seperti apa, apakah kalau malam sensornya si BYD M6 ini bagus gitu. Karena mengingat dia katanya nggak ada radar, katanya mobil sebelumnya itu kalau nggak pakai radar, cuman kamera doang, itu pembacaan marka jalan tuh minim gitu. Bahkan ada juga yang minta tolong saya bikin video itu dalam keadaan hujan teman-teman, jadi hujan-hujanan ya. Kalau menurut saya sih kalau hujan-hujanan sih harusnya justru jangan pakai fungsi ADAS-nya ya. Jadi ya bener-bener digenggam tangan kita, pokoknya kita bener-bener lebih waspada kan kalau karena kan banyak aquaplaning dan segala macamnya ya. Oke, ini dari ada pintu tol masuk teman-teman, jadi banyak mobil dari sebelah kiri. Oke, begitu ya teman-teman ya, biar videonya nggak kepanjangan. Ini hanya ngetes aja. Nanti teman-teman kalau ada yang kebingungan karena banyak banget para pemilik M6 baru gitu ya, terus dengan teknologi baru mereka agak kebingungan bagaimana operatingnya dan segala macamnya, boleh teman-teman sharing-sharing di YouTube kita atau komen-komen aja. Nanti insya Allah kalau memang saya punya kesempatan untuk membalas, nanti saya balas-balasin teman-teman, begitu. Oke ya, tuh ya. Jadi kita memfollow terus mobil depan karena mobil depan agak lambat gitu teman-teman. Tapi kalau mobil depan nanti dia keluar jalur, kita nggak ada halangan ya, kita akan meluncur sesuai dengan
setting speed yang kita mau gitu ya. Oke, begitu ya teman-teman. Udah terbukti ya. Jadi PR saya satu udah terjawab ya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Kita mau malam mingguan dulu. Semoga teman-teman malam minggunya juga menyenangkan ya. Oke, bye-bye teman-teman.